Jadi nih guys, kalau lu demen laptop tipisnya Acer kayak Swift, sekarang tuh Acer udah ada pilihan seri spinnya yang bisa diputer jadi tablet. Ya sebenarnya nggak baru banget, dari dulu juga udah ada. Cuma ya lu tahu kan Acer Spin zaman dulu tuh kayak gimana. Itu bukan pilihan, bahkan jelek gitu ya. Makanya judulnya gue bilang kayak gitu. Ini pertama kali ya gue pegang spin lagi yang sespesial ini. Ini parah banget ya. Lu lihat tadi toko resminya Acer, bandingin sama Swift 5 yang baru sama si Spin 5 ini, itu harganya sama, speknya juga sama, dan kualitasnya sekarang sama juga cuy. Ini sih gokil. Lu ada dua pilihan sekarang, mending mau yang bisa dilipat kayak si Spin ini, apa mau laptop tipis dan kualitasnya pun ya tetap sama juga dari durabilitas dan juga performanya. Gue sih suka banget ya sekarang Acer bisa seriusin si lini spinnya ini. Keren banget cuy. Kayak lu lihat aja nih dari bagian chassisnya sekarang. Udah metal chassis yang full atas bawah dengan durabilitas yang udah oke banget. Memang dari hinge-nya ini nggak ngasih lu buat buka pakai satu tangan lagi. Tapi lu dapat durabilitas hinge yang tegas serta untuk panel monitornya itu sekarang nggak wobble. Yang sisi lain penting juga karena ini laptop bisa jadi tablet juga. Untuk segi warna dia punya semacam gold dark gitu. Ini cocok banget ketimbang Acer Swift 3 OLED kemarin yang emasnya itu tipe-tipe warna emas produk lama. Gue juga suka dengan mereka buat sisi sampingnya flat yang menambah nilai kualitas si laptop itu jadi kerasa sebuah laptop mahal. Serta aksen spin di hinge-nya yang minimalis dan juga penempatan si logo Acer di punggung layarnya ini tuh bikin menarik banget sih. Acer sudah sadar gitu buat style modern minimalis yang bagus itu kayak gimana. Buat portnya juga nggak pelit. Di samping kiri ada dua USB-C port Thunderbolt 4 yang bisa lu pakai buat ke banyak aksesoris atau sekedar charger laptopnya aja. Terus ada HDMI serta USB-A dan audio jack di bagian kiri tadi. Dan kalau di bagian kanannya itu ada USB-A lagi sama SD card slot ya. Itu buat micro SD card. Si Spin ini juga udah built-in buat stylusnya, buat nunjang si touchscreen-nya, which is ini keren banget. Jadi lu nggak perlu takut hilang lagi karena tinggal colok aja dan balikin lagi ke slotnya. Serta udah menggunakan sistemnya si Wacom pula. Jadi buat kualitasnya udah setara sama stylus pen tablet yang terbaik. Ya gue sih bukan pemakainya, tapi gue tahu Wacom pen tablet itu udah rekomendasi banget tuh buat dari pemula sampai yang mahir itu udah sering pakai juga. Next one untuk keyboardnya ini minimalis style banget. Memang untuk peruntukan laptop kayak begini jarang pakai numpad juga dengan tombol yang besar juga. Namun untuk arrow-nya, untuk arrow atas dan bawah ini jadi satu yang jatuhnya saling nyempil posisinya. Tombol power juga nempel langsung namun punya feel berbeda jadi nggak gampang sengaja kepencet. Lalu terdapat rubber fit kecil juga di setiap ujung-ujungnya untuk ya nggak langsung nyentuh ke bodinya ketika digunakan saat mode tabletnya. Untuk touchpadnya ya standar buat gua, nggak terlalu besar juga untuk desainnya. Namun feel penggunaan di sini udah oke, licin smoothnya pas juga. Terus untuk airflow laptopnya juga udah menggunakan dua buah fan di dalamnya, serta heat pipe buat pendinginannya. Dan juga exhaust yang lumayan untuk porsian laptop tipis seperti ini. Namun buat suhunya sendiri sih menurut gue ini keren ya. Area panasnya itu cuma di bagian tengah si laptopnya aja. Yang sisi tangannya itu kita gunain, si laptop itu cukup adem, jadi aman banget buat kita gunakan dalam jangka panjang. Kayak area tangan ini cuma di sekitar 35 sampai 37 derajat dan di area tengah keyboardnya itu bisa 10 derajat lebih panas. So buat Acer Spin 5 kali ini dari segi desain ini udah loncat ke kelas yang tinggi yang setara sama Swift ya. Seriusan. Kemarin gue cobain Acer Swift 5 Aerospace dan sekarang yang Spin ini ya gue bisa bilang ini sama pula dari segi desainnya, feel-nya, durabilitasnya, dan tentunya kalau udah di Spin ya lu bisa flip ya ke banyak cara kayak begini, mode tablet bisa, mode tenda juga bisa, atau mode flat tiduran ini bisa. Ya intinya bisa pamer. Di segi layarnya juga sama kualitasnya, udah oke. Layarnya 14 inci, panel IPS, udah menggunakan resolusi di 2K 16:10 yaitu di 2560 x 1600 pixel. Terus brightness-nya itu up to 420 nits ya dengan color gambutnya di sRGB 100% dan tentunya sudah touchscreen cuy. So lu pakai apa aja udah bisa. Entertainment pasti nyaman, buat karya digital juga bisa, ditambah udah pakai touchscreen plus stylusnya, ya tinggal gambar aja. Cuma kalau buat main sih ya, main game gitu ya, paling game-game ringan aja sih. Karena laptop ini ya udah berbasis Intel Evo aja cuy, bukan khusus untuk gaming. Tapi jadi standaran laptop kantoran, laptop kerja, atau laptop sekolah yang bagus di zaman sekarang ya laptop yang udah ada stempel Intel Evo-nya. Jadi sebenarnya yang nggak perlu lagi lu pikirin dari speknya, tinggal pilih aja yang ada stempel Intel Evo-nya.
Tapi sebenarnya speknya itu juga udah oke. Intel Core i7 ya 1260p Gen 12 ya. Terus iGPU-nya menggunakan Intel Iris Xe sama storage-nya ini 1TB SSD PCIe Gen 4 cuy. Sama RAM-nya di 16GB LPDDR5. Bukan suatu hal yang perlu lu khawatirin untuk bermain di ranah produktif. Lu pakai apa aja itu udah aman. Ditambah, penggunaan Intel Evo ini bukan sekedar stempel aja ya, namun banyak hal yang perlu diperhatikan agar sebuah laptop ini masuk ke jajaran Intel Evo. Ya, kalian bisa cek aja detail si Intel Evo Gen 3 itu apa. Gue pernah bahas juga, tapi sih yang pasti laptop itu harus kenceng, nyalanya cepat, standar teknologi baru juga, serta webcamnya itu udah wajib Full HD. Jadi mantep nggak tuh? Oke, kita cek dulu aja deh hasil dari benchmark si laptop ini. Oke, let's go! Buat tes game di sini kita juga udah ambil di dua skema resolusi ya, 2K sama juga di Full HD-nya. Di beberapa game ringan kita juga udah tes di sini dan untuk hasilnya sih cukup menarik ya. Masih banyak game yang running smooth bahkan di resolusi 2K-nya. Cuma ya ketika menyentuh settingan rata kanan ya udah mulai sulit, kayak game Valorant aja langsung jatuh ke 37 FPS cuy. Tapi sekali lagi ini buat have fun, sedikit-sedikit sih masih bisa cuy pakai laptopnya. Oke, lanjut buat Acer Spin 5 kali ini ya. Sekali lagi udah jadi paket lengkap buat sebuah ultrabook bentukan flip gini ya. Ya selain gua pertama kali lihat si Acer Spin itu ya udah upgrade kayak begini, buat laptop flip juga masih terbaik yang pernah gue pegang saat ini. Ini saat ini ya. Jadi jangan bilang gua ngasal ngomong. Oh iya, buat konektivitas laptop ini juga udah bagus sesuai Intel Evo baru juga. Ini udah menggunakan Wi-Fi 6E punya. Jadi udah buat konektivitasnya itu lancar banget dengan kapasitas bandwidth yang kenceng pula. Buat baterainya juga diharuskan bisa 10 jam buat penggunaan kasual dan ini cukup lama ya harusnya. Cuma sih pas kita tes video Full HD pakai PC Mark baterai ini tahan cuma di 7 jam aja. Ini nonstop ya, yang menurut gue sih masih wajar banget. Sama yang terakhir buat bagian speakernya, laptopnya ini seperti biasa punya downfiring speaker dengan kualitas audio yang menurut gue sih nggak spesial ya. Cukuplah buat dengerin suara dengan kualitas yang udah jernih. So buat laptop yang satu ini memang kita nggak diberikan performa buat full powerhouse-nya ya, ditambah penggunaan i7 series P juga ya, jadi tenaganya memang nggak segila H series-nya yang ada pada Swift 3 OLED punya Acer juga. Tapi kalau mau ditanya soal mobilitas dan fungsionalitas, ini udah termasuk kelasan ultrabook premium yang lu udah nggak perlu khawatirin lagi ketika dipakai di luar area kerja lu. Baterainya aman, performanya oke, dimensinya nggak besar, dan juga pas buat masukin ke dalam tas. Oke? Ditambah buat auxiliary-nya pun komplit ya. Lu dapat Type-C Thunderbolt, ada HDMI, layar flip, tambah touchscreen serta dapat stylusnya buat presentasi bisnis lu sih ini udah dapet banget gitu ya. Enak buat ningkatin value pekerjaan lu, plus buat segi entertainment-nya pula lu dapat layar 16:10 2K, akurasinya oke, ditambah performa gaming tipis-tipis ya udah asik juga. Jadi masih cocok banget buat kalian gunain selain buat kerja. So, menurut kalian gimana nih? Dengan harga 21 jutaan untuk seri i7-nya yang kalau mau FF-nya di 18 jutaan buat laptop setipis ini dan juga udah flip premium pula ya, gua rasa sih lu bisa consider buat Acer yang satu ini. Kira-kira kurangnya apa lagi ya? Dan kalau dipilih nih antara Swift sama Acer-nya, sama Acer Swift, maksud gue sih anak-anak sini dan gue pun cukup setuju kalau gue sama anak-anak sini lebih suka spinnya si Acer kali ini lebih daripada si Swift punya. Tapi tetap pasti punya plus minusnya. Swift kan lebih oke buat segi bentuk dan yang sedikit lebih tipis juga dari desainnya. Jadi sesuaiin aja sama kalian mau yang mana, mumpung harganya sama cuy.
Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Acer Spin 5 yang Evo punya. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat tentang laptop ini, silahkan aja drop di komen below. Kita bakal obrolin aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin pengen upgrade laptopnya buat kerjanya mereka. Oke, racun aja pakai laptop Acer kali ini. Desainnya oke, performa oke, semuanya oke buat mobilitas. Oke. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.